Bab 2423, tinggalkan kehidupan seekor anjing. Biarpun tetua ketiga juga takut pada Noah Huang dan Jin Lo Bai, situasi di depannya memaksanya untuk mengambil risiko. Alasan kenapa dia mengambil tindakan adalah untuk menakut-nakuti perwakilan lain yang hadir. Kalau diminta untuk membunuh semua perwakilan, dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, berbagai kekuatan di belakang mereka sangat menakutkan dan beberapa di antaranya sama kuatnya dengan Kyushu. Kalau mereka terbunuh maka pasti akan menimbulkan sensasi global dan pasukan luar negeri akan segera menyerang Kyushu bersama-sama. Oleh karena itu, masalah besar seperti itu memerlukan beberapa tetua untuk bertemu bersama untuk berdiskusi. Situasi di depannya jelas tidak memberikan kesempatan kepada para tetua Kyushu untuk bertemu dan berdiskusi. Agar perwakilan tersebut tidak terhasut oleh perkataan Kimura Ito dan mengambil tindakan, dia tidak punya pilihan selain membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Jelas, langkah tetua ketiga juga memainkan peran besar. Beberapa perwakilan yang masih ragu untuk bergabung dengan Jin Lo Bai setelah mendengar perkataan Kimura Ito langsung menyerah pada ide tersebut saat ini. Pada saat ini, Jerry yang tiba-tiba berbicara, "Karena kamu tidak ingin pergi, matilah bersama Noah Huang." Begitu kata-kata itu terdengar, energi spiritual yang sudah diedarkan Jerry yang dari tangannya terayun langsung ke arah Noah Huang dan Jin Lo Bai lalu pada saat yang sama, tubuhnya melesat seperti kilat. Kultivasi Noah Huang tinggi, tapi dia tidak memiliki keterampilan bertarung yang nyata. Membunuhnya bagai menginjak seekor semut bagi Jerry Yang. Tapi Jin Lo Bai bagaimanapun juga adalah master alam tengah bela diri kuno. Dia pada dasarnya mengandalkan pertarungan untuk mendapatkan status bangsawan sebagai Master Sekte dari Sekte Baiyun dan keterampilannya jelas tidak sederhana. Jerry yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tapi kalau dia hanya diam di tempat sambil membunuh Jin Lo Bai, itu jelas tidak realistis. Jin Lo Bai sangat lincah dan melompat untuk menghindari pukulan Jerry Yang. Dia juga takut dengan tindakan Jerry Yang. Setelah menghindar, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, "Brengsek, kamu." Melihat kekuatan Jerry Yang, Jin Lo Bai menghela nafas dan berkata, "Oke. Kamu kejam. Karena kamu bersikeras membunuh Noah Huang, maka biarkan saja, aku tidak akan lagi berpartisipasi dalam konflik di antara kalian." Jelas sekali, Jin Lo Bai tetap ketakutan. Dia tidak bodoh. Biarpun Noah Huang bisa memberikan banyak bantuan kepada Sekte Baiyun, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawanya. Jerry yang sudah membunuh banyak iblis yang merupakan seniman bela diri dengan kekuatan yang sama seperti dirinya. Sekarang dia memiliki sekelompok murid, dia bukan tandingan Jerry Yang. Daripada dibunuh oleh Jerry Yang, lebih baik menyerahkan Noah Huang. Noah Huang tercengang saat melihat bahwa dia sudah ditinggalkan. Sekarang dukungan terbesarnya adalah Jin Lo Bai. Setelah Jin Lo Bai menyerah padanya, dia pasti akan mati. "Master Sekte Bai, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku bisa membantu Sekte Baiyun memurnikan banyak pil obat berkualitas tinggi. Aku jamin kultivasi kamu akan terus menembus beberapa alam. Kamu harus membawaku bersamamu." Noah Huang memohon kepada Jin Lo Bai secara emosional. Tapi, Jin Lo Bai mendengus dingin dan berkata, "Kamulah yang mencari kematianmu sendiri. Kamu kenapa menyinggung perasaannya?" Setelah meninggalkan kata-kata dingin, Jin Lo Bai berkata kepada Jerry yang lagi, "Selamat tinggal." Pada saat ini, Jin Lo Bai hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu meninggalkan tempat yang benar dan salah ini secepat mungkin. Dia berpura-pura tenang sebelumnya dan kuat di depan Jerry Yang, hanya karena dia tidak melihat Jerry yang berniat membunuhnya, jadi dia mencoba menantang kesabaran Jerry Yang. Tapi saat ini, niat membunuh Jerry Yang jelas muncul dan juga memiliki niat membunuh terhadapnya. Dia tidak ingin mati hanya karena Noah Huang. Berhenti. Tapi, Jerry Yang memarahinya dengan dingin. Tubuh Jin Lo Bai itu sedikit gemetar, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Jerry Yang, "Kamu, apakah ada hal lain? Aku sudah setuju untuk membiarkanmu membunuh Noah Huang." Jerry yang mencibir dan berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Aku, Jerry Yang, perlu melihat apakah kamu setuju atau tidak ketika aku melakukan sesuatu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi sebelumnya, sekarang kamu harus tinggalkan nyawamu." Bersambung. Bab 2424, Salam untuk Tuan. Jerry yang sudah mengizinkan Jin Lo Bai pergi sebelumnya, tapi dia bersikeras untuk bunuh diri dan ingin mengambil seseorang dari Jerry Yang. Saat ini, niat membunuh Jerry Yang sudah pecah. Karena dia memprovokasi Jerry Yang, bagaimana Jerry Yang bisa memberinya kesempatan lagi untuk pergi? Jin Lo Bai mengerutkan kening, tiba-tiba merasa tidak senang,
Tapi dia tetap berpura-pura kuat dan mengancam, "Hei, aku menyarankan kamu untuk tidak keterlaluan. Kalau aku benar-benar bertindak, belum tahu kamu atau aku yang akan mati." Noah Huang merasa sedikit bangga saat melihat ini. Setelah Jin Lobai mengambil tindakan, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Agar tidak ditinggalkan oleh Jin Lobai lagi, Noah Huang punya ide. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, jadi dia langsung berteriak ke Jin Lobai, "Master Sekte Bai, aku lupa memberitahumu. Aku baru saja mendapat kabar dari penyelidikan bahwa putramu dibunuh oleh orang ini. Pertama-tama dia melukai putramu dengan parah, lalu membunuhnya di depan umum." Sekte Macan Tutul Putih menyelidiki berita tersebut pagi-pagi sekali, tapi Yono Bai juga baru saja dibunuh oleh anak ini. Ini adalah dendam membunuh putramu. Dia membuatmu kehilangan putramu. Hal yang paling keji adalah dia mengubah putramu langsung menjadi kabut darah tanpa mayat utuh. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi? Mendengar perkataan Noah Huang, pupil mata Jin Lobai tiba-tiba melebar. Kali ini dia datang langsung ke Kyushu untuk menyelidiki penyebab kematian putranya Feng Bai. Buk! Jin Lobai tiba-tiba mengambil tindakan dan meraih leher Noah Huang. Dengan niat membunuh yang mendidih di matanya, dia bertanya, "Apakah kamu yakin semua yang kamu katakan itu benar?" Lagi pula, Jin Lobai juga khawatir Noah Huang ingin membunuh orang dengan meminjam tangannya dan menggunakannya untuk memulai perang dengan Jerry Yang, jadi dia bertanya pada Noah Huang. Noah Huang tercekik tenggorokannya dan berjuang mati-matian. Ketika Jin Lobai melepaskan tangannya, Noah Huang terengah-engah dan menjelaskan, "Master Sekte Bai, beraninya aku menipu kamu. Semua yang aku katakan adalah benar. Aku lupa memberitahu kamu sebelumnya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke Sekte Macan Tutul Putih dan tanyakan." Seluruh Sekte Macan Tutul Putih mengetahui berita ini. Jin Lobai menatap mata Noah Huang dan menemukan bahwa Noah Huang tidak bermaksud berbohong. Untuk sesaat, Jin Lobai itu sangat marah, dengan niat membunuh yang mendidih di sekujur tubuhnya dan dia menatap Jerry Yang dengan mata dingin. Mata Jin Lobai dipenuhi dengan noda merah. Bagaimanapun, itu adalah rasa sakit karena kehilangan seorang putra. Sebelum Jin Lobai selesai berbicara, Jerry Yang langsung menjawab, "Benar. Aku membunuh anakmu karena dia tidak secerdas kamu." Jerry Yang tentu saja tidak melupakan tuan muda arogan Feng Bai yang dia bunuh di pameran sebelumnya. Saat itu, Jerry Yang juga memberikan banyak kesempatan kepada Feng Bai, tapi dia berulang kali memprovokasi Jerry Yang dan akhirnya benar-benar menyentuh batas kesabaran Jerry Yang dan akhirnya dibunuh oleh Jerry Yang. Jin Lobai mengertakkan giginya, "Kamu mencari kematian. Orang yang mencari kematian adalah kamu, Jin Lobai." Pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas masuk keluar ruang konferensi, dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan aura master. Pria tua itu memandang Jin Lobai dan mendengus dingin. Melihat beberapa orang, niat membunuh yang baru saja muncul di mata Jin Lobai itu langsung berubah menjadi ketakutan yang hebat. Pada saat ini, lelaki tua yang baru saja berbicara menyapa Jerry Yang dengan sangat hormat, "Guru." Segera setelah itu, orang lain di sisi lelaki tua itu juga berkata dengan kagum kepada Jerry Yang, "Stanley Wulen, Tuan Kota dari Kota Bahur di alam tengah bela diri kuno, memberi salam pada Tuan Yang. Miles Motei, Master Sekte dari Sekte Tenkai, memberi salam pada Tuan Yang. Asena Sangkara, memberi salam pada Tuan Yang. Dorin Motei, memberi salam pada Tuan Yang. Dennis Lei dari Kota Hydra memberi salam pada Tuan Yang. Wanda memberi salam pada Tuan Yang. Jericho Wulen memberi salam pada Tuan Yang. Bersambung.